bahwa maqam ubudiyah itu adalah sifat paling istimewa. Karena tidak mungkin jabatan kenabian dan kerasulan itu melekat kecuali pada orang yang disebut abdun. Nabi yang masih hidup hari ini, Nabi Idris di langit keempat dengan tubuh buminya. Kemudian Nabi Isa di langit kedua dan di bumi. Tapi ini riwayatnya ulama sufi sepakat, tapi ulama ahli hadis tidak sepakat. Ulama ahli hadis tahu hadisnya tapi meragukan wujudnya, yaitu Sayyidina Al-Khidir dan Sayyidina Ilyas, itu di bumi. Wa subhanalladzi asra bi'abdihi bihabibihi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du, Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wal jahli ila al-ma'rifati wal ilmi. Allahumma ya Allah, amin, keluarkan kami dari hijab kebodohan, amin, dari Allah, hijab kerasnya hati, amin, dari hijab dosa, amin, dari hijab semua yang menghalangi kami kepada Engkau, amin, Allah, kepada raf'il hijab ya Rabbana, amin, sehingga Engkau angkat hijab-hijab itu dari kami, amin, ya Rabbal Alamin. Baik jemaah yang makan Allah, insya Allah kita tetap ngaji hikam, tapi hikam itu menjelaskan ayat ya. Karena eman-eman juga kalau nggak ngaji hikam ya. Meskipun saya dosen di Institut Ilmu Al-Quran yang menjadi pusat pengkajian tafsir, tapi saya belum menganggap diri saya mufassir. Tapi kalau menafsir, saya lebih senang menafsir secara isyari dan dzauqi. Jadi tafsir itu ada 3 jenisnya. Ada tafsir bil aqli, ada bin naqli, ada bil isyari. Kalau bin naqli dan aqli saya sudah lama minat di situ. S1 saya filsafat, S2 akidah, S3 akidah. Jadi S1 itu akidah filsafat dan tasawuf 3. S2-nya akidah sufi, S3-nya akidah salafi. Jadi dan itu tafsirnya muncul namanya tafsir bil aqli, dengan akal. Untuk tafsir bin naqli, naqli itu menukil dari sunnah, dari riwayat sahabat, tabi'in, dan itu pun juga 15 tahun di ma'had. Dan fase itu menurut saya sudah cukup, sudah puas. Artinya kalau nanti ada isyarat kolbu yang menyimpang, nanti ditegur oleh akli dan naklinya, diluruskan. Atau sebaliknya, jika ada isyarat akal yang menyimpang, justru zauq akli lah yang menegurnya ya. Untuk mengambil berkah malam ini ada kitab, ternyata di masjid ini ada kitab tua, kitab tafsir As-Sawi ya. Ini ditulis oleh Al-Alama Al-Mufassir Ahmad As-Sawi Al-Maliki. Ini masih cetakan Darul Fikr, kayaknya nggak ada tahunnya nih ya. Ada benar nggak ada tahunnya nih. Tuh kan nggak ada tahunnya. Ini kalau antum baca mungkin sebagian besar ngiratnya kayak cacing ini ya, cacing tapi nggak bergerak, kecuali yang bisa baca kitab. Ini kitab tafsir ini unik karena dia masih berani menyebut tentang Wahabi. Ya. Kita pun sudah selesai lah. Makanya kalau teman-teman melihat kajian saya tentang Wahabi sebelum tahun 2020, itu memang
pengennya nyerang mulu. Kalau sekarang udah gak ada minat nyerang. Terserah mau Wahabi serang saya, serang aja. Ya. Karena jangankan Wahabi Aswaja aja ada nyerang kita ya gak? Dulu emang saya kira kebenaran itu dengan jidal. Kita berdebat, kumpulkan dalil, menang-menangan. Tapi ternyata al-haq bukan begitu. Al-haq gak begitu. Kebenaran dari Allah itu turunnya ke dalam ruhani. Buku akal pikiran ini hanya menerjemah. Maka kalau ada orang berdebat menang itu belum tentu benar. Dan orang yang kalah berdebat belum tentu juga salah. Ya, dan sebaliknya. Ini bagi yang kenal saya S1 nggak percaya saya sekarang ngaji hikam, Pak. Jadi saya ketemu di rumah makan kawan saya S1, dia bilang, ente ngaji hikam? Udah tobat Ji katanya. Enggak tobat, emang dari dulu seneng, cuma mungkin dimensinya beda. Ya. Karena mereka tahu, dulu hampir tiap hari saya debat. Enggak ada dosen yang enggak saya debat. Cuma satu dosen yang enggak saya berani debat. Profesor almarhum Azumadi Azra. Saya enggak berani debat dia. Enggak tahu ngeliat dia aja saya udah takut. Kalau di pesantren yang enggak berani saya debat cuma satu. Kiai Ali Mustafa Yaakob. Enggak berani saya debat. Ya. Sama sekali enggak berani debat. Bukan berarti kita nggak bisa nimpalin, apa auranya itu membuat kita tunduk gitu, membuat kita takluk. Teman saya ada yang berani debat beliau, tapi tetap aja kelas gitu. Baik, kitab ini beliau menyebut kelompok Khawarij itu Wahabi. Ini yang otentik dari kitab ini. Maka di cetakan terbaru itu ada yang dihilangkan. Jadi Al-Allamah As-Sawi, Syekh As-Sawi ini Al-Maliki, mazhabnya Maliki, betul-betul gergetan dengan pergerakan Wahabi di zaman dia. Ya. Apakah yang sekarang itu berbeda? Wallahu a'lam. Ya. Saudi pun sudah berubah, Pak. Ya. Muhammad bin Salman karena tidak pro dengan ulama-ulama yang ekstrim itu, dia dijelek-jelekin oleh. Maka antum melihat media sekarang. Itu justru media yang di sana nggak senang sama dia yang diterjemahkan oleh ya. Walaupun kita nggak sepakat banyak hal dengan dia, tapi dia udah mulai sadar. Bapak kalau pergi ke Uzbek, yang dicari orang kuburan. Kuburannya bagus-bagus, orang nggak nyembah kubur, orang cuma pengen melihat silsilah ilmu dia, ternyata ada wujud kuburnya. Seandainya Saudi itu jaga situs-situs bersejarah dari dulu, itu negara nggak perlu, bahkan nggak haji umroh pun itu negara akan luar biasa kuat devisanya. Cuma mereka sudah ngancurin banyak, ya, sudah banyak menghancurin situs-situs bersejarah. Hatta tempat Nabi lahir pun sudah nggak jelas ya. Sekarang yang sisa cuma Ka'bah dan Raudhah, nggak ada lagi. Baqi hancur. Ma'la hancur. Coba cek Ma'la 100 tahun lalu itu masih ada nisan dan ada dibuat pusara. Masih ada, Pak. Saya ziarah juga ke Sayyidina Abdullah bin Abbas di Taif, sama, dipagar, dibiarin nggak jelas begitu. Nah, nampaknya sekarang MBS itu sudah mulai sadar karena samping dia Uni Emirat Arab sudah maju. Mereka punya aset lebih gede kok nggak maju. Nah, itu karena menghancurkan masa lalu. Dan Muhammad bin Salman kenapa dibenci? Karena dia sudah deklarasi Wahabiyah itu adalah perang dingin Amerika dan Rusia, Uni Soviet zaman dulu. Jadi pemimpin mereka itu dia kan Perdana Menteri status dia, putra mahkota dan Perdana Menteri, sudah mengatakan itu. Terus kita yang di sini masih mengatakan bahwa Wahabiyah itu yang asli Salafi, ketinggalan gitu ya. Tapi ala kulli hal, saya cuma berharap kepada antum semua, kita berbeda dengan Salafi Wahabi bukan untuk benci, beda-beda aja.
Oh, mereka benci kita, itu urusan mereka. Kita nggak ada urusan membenci mereka. Oke? Ya. Kalau nggak benar ngaji hikamnya. Kita tabarukan baca kitab ini sedikit. Jadi kitab tafsir As-Sawi ini Hasyiyah, dia menjelaskan tafsir kecil, judulnya Jalalain. Jadi Jalalain itu pegangan wajib santri-santri kelas sanawiyah. Bahkan ada kiai-kiai yang sudah senior pun masih ngajarin Jalalain. Ini yang kemudian ditertawakan oleh Sidi Ahmad Al-Ghumari di Tonja. Bagi dia Jalalain itu la yughni min ju'. Begitu juga adiknya Sidi Abdullah Ghumari. Tentu ini karena yang ngomong ini versi ulama. Kalau untuk kalangan ulama Jalalain itu nggak bikin kenyang. Ya. Ternyata Imam Suyuti punya kitab yang kedua, Ad-Durrul Mansur. Oh, itu baru tebal kitabnya. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Subhana. Nah, kata Imam Suyuti, ay tanzih. Kata subhana itu menunjukkan kemaha sucian, maha hebat. Ya. Alladzi asra bi'abdihi, yang mengisrakan hambanya. Kata asra itu menunjukkan as-sayru laila, ya, jalan di malam hari. Ya. Itu kalau mau lihat pemahamannya itu ada di Syair Hayyul Hadi. Ya. Saya waktu di Jambi, di penutup saya menjelaskan tentang itu. Ya. Alladzi asra bi'abdihi laila. Nah, ini yang menarik dari Imam As-Sawi. Apa kata beliau? Coba perhatikan ya. Qauluhu bi'abdihi lam yakul binabiyhi wala birasulih. Perkataan Allah, maha hebat dia yang memperjalankan hambanya. Allah tidak mengatakan binabiyhi wala birasulihi. Bukan memperjalankan nabi, bukan memperjalankan rasul, tapi siapa yang diperjalankan? Hambanya. Apa maknanya? Nah, ini yang menarik di kitab ini. Isyaratun ila anna wasfal ubudiyyah akhassul awsaf. Bahwa maqam ubudiyah itu adalah sifat paling istimewa. Karena tidak mungkin jabatan kenabian dan kerasulan itu melekat kecuali pada orang yang disebut abdun. Seandainya kerasulannya hilang, kehambaannya nggak hilang. Jadi abdun itu artinya apa? Hamba. Seandainya dia tidak lagi bertugas sebagai nabi, nabi yang masih hidup hari ini, Nabi Idris di langit keempat dengan tubuh buminya, kemudian Nabi Isa di langit kedua dan di bumi. Tapi ini riwayatnya ulama sufi sepakat, tapi ulama ahli hadis tidak sepakat. Ulama ahli hadis tahu hadisnya tapi meragukan wujudnya, yaitu Sayyidina Al-Khidir dan Sayyidina Ilyas, itu di bumi. Namun kalau ahli-ahli zikir, ahli-ahli rohani, mereka ketemu. Ya, apalagi di Mekah Madinah itu sering ketemu itu. Ya, apalagi antum naik ke Jabal Nur itu bisa ketemu tuh, salah satunya. Ya. Cuma kan sifatnya subjektif, sulit kemudian antum percaya kalau tidak mengalami. Karena dia subjektif. Subjektif itu personal, tergantung orang yang mengalami. Ya, maka jika ada orang yang mengingkari, ya nggak ada masalah juga sama kita. Dia nggak ngalamin, ya. Ini yang menarik kata beliau ya. Akhassul awsaf wa ashrafuha, li'annahu idza sahhat nisbatul 'abdi li rabbih bihaitsu la yusyrik bihi fi ibadatihi lahu ahadan faqad faza wa sa'ida. Ya.
Karena kesuksesan seorang hamba menjadi hamba itu cuma ketika dia sukses menjadi abdun. Ya. Dalam ungkapan Imam Ibn Arabi, abdun itu disebut wilayah, kewalian. Ibn Arabi ini dituduh oleh Ibn Taimiyah mengatakan wali lebih tinggi dari nabi. Ternyata sekelas Ibn Taimiyah bisa salah baca. Yang bergelar Syekhul Islam itu. Syekhul Islam lo gelarnya, antum syekh apa? Ya kalau sekelas dia Syekhul Islam bisa keliru, apalagi kita itu. Dan kita memaklumkan itu tidak ada masalah. Ternyata Ibn Arabi dalam Fususul Hikam di bagian Sayyidina Musa pernah membahas tentang bahwa wilayatul anbiya, itu yang ketinggalan. Kewaliannya seorang nabi, jadi nabi itu pasti wali. Itu a'la, lebih tinggi daripada kenabian dia dan kerasulannya. Nabi pasti wali, tapi tidak semua wali itu nabi. Tapi kalimatnya nggak diteruskan, kata Ibn Arabi dalam Fususul Hikam, ya. Apa kata dia? Kalau wali, tidak ada wali yang paling tinggi makomnya kecuali dia paling rendah dan dia 1 derajat atau sekian derajat di bawah nabi yang paling rendah. Ada wali paling tinggi. Siapa wali yang paling antum kenal? Namanya Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani Al-Qutub Ar-Rabbani. Itu beliau wali tertinggi, tetap saja jauh di bawah makom kenabian. Itu maksudnya. Ya, jadi al-walayah, kewalian itu alaqah khassah bainal abdi wa rabbih. Hubungan spesial antara sang hamba dengan Tuhan. Maka biasanya orang-orang yang kekasih-kekasih Allah itu namanya apa? Tapi kalau dia datang kepada Allah itu pakai nama kewalian. Nama kewalian itu pakai Asmaul Husna. Ada yang Abdus Sabur, berarti dia datang kepada Allah dengan bab kesabaran. Ada yang Abdul Razzaq. Orang ini tambah rezeki, nggak pernah membuat dia terhalang memandang Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, imam kita ya. Ya, namanya Abdul Razak. Masya Allah. Panggilannya apa tadi? Ojak. Lalu beliau menyebutkan di sini banyak sekali ya. Tapi yang mau saya ambil bagian itu aja. Bagian yang lain mau ngisahin Isra Mi'raj sampai 12 malam mau. Janganlah ya. Ya. Dan kajian saya sudah banyak tentang kisah itu. Hadis per hadis. Dari tahun ke tahun pakai Sahih Bukhari kita biasanya. Ya.